kelas 7C sedang melaksanakan kunjungan ke rumah Ibu Haryati, perajin ekrol. Ini merupakan program proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Maaf kelihatannya kami di sini akan mewawancarai Ibu tentang pemasaran ekrol Ibu. Sebelumnya boleh Ibu perkenalkan nama Ibu, alamat dan desa serta usia. Nama saya Haryati, umur 59 tahun, alamat Senepo Timur, RT 4 RW 1 Sukoharjo. Tolong Ibu beri penjelasan cara membuat bahan-bahan serta pemasarannya tentang ekrol badan Ibu. Oke. Untuk bahan-bahannya, Ya, satu resep itu 4 butir telur, ya, 150 gram gula pasir, 50 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan susu bubuk, mentega cair 100 gram, terus SP 1 sendok teh. sudah hanya Udah, itu. itu bahannya. Kalau alat-alatnya Alatnya kita harus punya cetakan ekrol, yang paling utama. iya paling utama. Terus kita harus punya mixer. Kalau nggak pakai mixer gimana? Tidak bisa. bisa. Harus Bisa. menggunakan Harus mixer. punya mixer itu. Nah itu terus ada mangkok, ada yang lain-lain ya. Ya. Itu kan mesti punya, kalau kayak baskom ini mesti punya. Terus untuk cara pembuatan, Dari awal hingga akhir. telur, SP, gula di mixer Ya. sampai putih. Harus mengembang atau Harus hanya- mengembang paling minim 10-15 menit. itu minimalnya. Ya, terus nanti kalau kita mau bikin rasa jahe dikasih perasan air jahe. Itu jahenya, Jahenya- harus direbus dulu Enggak, atau mentah? jahe di blender, Ya. terus dikasih air sedikit diperes. Nah, itu airnya dipakai. Kalau kita mau bikin yang pakai wijen, dikasih wijen. Kan ada kan wijen beli Ya. itu. Tapi wijennya disangrai dulu biar awet. Terus kalau mau bikin yang rasa susu, ditambah susu. Susunya tambah banyak gitu. Nah, itu terus di mixer dari gula, SP, telur di mixer sampai putih. Kalau sudah masuk tepung terigu, tapioka, susu. Terus air jahe. Nah, itu yang terakhir mentega cair. Nah, itu masukkan mentega cair harus dingin, jangan panas ya. Kalau Kenapa? panas nanti memekari adonan menjadi tidak mengembang lagi. Ya. Nah, itu cara buatnya. Terus kan nanti kita panggang pakai alatnya, diangkat digulung. Tadi kan sudah saya kasih tahu cara gulungnya. Tapi harus panas gulungnya. Kalau dingin nggak bisa. Dia dingin sedikit sudah kaku. Jadi harus panas-panas digulung. Kalau itu resep menggulung agar tidak hancur dan berteksturnya itu gimana? Ya itu asal dari panas-panas digulung nggak mungkin hancur. Kalau sudah dingin nggak bisa digulung itu. Nah, kalau mau bikin yang nggak digulung, dilempit. Ada kan itu? Iya. Dilempit jadi 4. Itu bisa. Kalau nggak kuat panas itu, soalnya memang harus panas digulung. Kalau enggak, kalau sudah dingin kok lama nggak bisa digulung. Udah dingin kita panasin sebentar, 1 menit langsung gulung lagi gitu. Oh, bisa. Bisa. Tapi harus ditutup dulu atau Iya, ditutup. Bentar lagi tutup terus gulung. itu nggak hancur kalau Enggak. ditutup lagi. Enggak. Terus kalau pemasarannya bagaimana? Nah, untuk pemasaran kalau ibu itu masalahnya bikin sendiri, nggak ada pegawai. Iya. Soalnya pegawai juga nggak bisa, kalau suruh gulung nggak bisa. Jadi kan nggak ada kerjaan kalau kita pakai pegawai. Jadi Iya. ibu bikin sendiri. Nah, untuk kalau hari-hari biasa kalau ada orang pesen saya bikinkan. Jadi nggak saya titip-titipkan. Iya. Masalahnya yaitu kalau dititipkan resiko kan, Iya. nggak laku kembali. Nah, lagian ibu kan sekarang udah tua, nggak boleh sama anak-anak kalau
ngoyo-ngoyo gitu. Jadi Oke. kalau ada orang pesen saya bikinkan. Terus Nah, itu setiap hari atau hanya hari-hari Ya. tertentu saja? Yang pasti jelas tuh puasa pasti banyak, Pasti. pasti sampai 100 toples, 150 toples itu pasti kalau puasa. Kalau Soalnya satu sudah banyak toples itu langganan. berapa? Satu toples itu kemasan 4 on. 4 ons. Kemarin satu toples itu waktu kita kan menyesuaikan kalau harga telur murah, kita Ya. juga bisa jual murah. Nah ini kan apa-apa naik, telur naik, gandum Iya. naik, mentega naik. Jadi kalau tahun kemarin saya bikin 1 kilo 125. Nah itu kalau satu toples 4 on berarti 50.000. Kalau satu toples itu dihitung berdasarkan isi atau tetap Enggak. ditimbang? Enggak, tetap ditimbang. Iya. Penuh itu 4 on itu sudah pasti itu, toplesnya udah pasti itu. Jadi kalau udah penuh ditimbang pasti 4 on. Kalau egg roll itu bertahan selama berapa lama? Karena nggak pakai pengawet 1 bulan bisa ini. Soalnya Bisa. kering kan ini. Ya. Berarti bisa disimpan di berbagai Bisa macam- asal tutupnya rapat itu nggak bakal melempem. Oh ya. Tapi kalau kebuka sedikit melempem. Selanjutnya untuk membuat egg roll membutuhkan berapa jahe dan berapa jahe? Kalau jahe itu ibu kira-kira ya, nggak saya timbang, pokoknya kira-kira kita ya itulah tadi 1 mangkok kecil ini kurang itu 1 resep. Terus kan egg roll pakai jahe. Terus manfaat egg rollnya apa? Ya, kalau manfaatnya ya itu bikin kenyang. Kalau makan 1 kilo baru kenyang. Kalau makan 1 plastik nggak kenyang. Perkiraan lama membuat egg roll waktunya butuh berapa lama? Waduh ya nggak, ibu tuh disambi-sambi ya, jadi nggak pernah lihat waktu. Asal kalau bikin jangan pegang HP, nanti gosong semua. Nggak bisa itu, ibu kalau bikin sehari ya nggak pegang HP sehari, bapit kamar. Nah itu buat balas WA aja udah gosong, nggak bisa. Oh, nggak bisa lama. Kalau ada tamu saya matiin, nggak bisa ditinggal-tinggal tuh nggak bisa, harus fokus. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, harus kalau bikin ya sudah standby. Hanya ibu kalau puasa kalau bikin tuh habis sahur itu. Waktunya ada 2 jam. Pagi pokoknya pagi kan nggak ada WA, nggak ada apa kan santai. Iya. Nah nanti sampai jam 9, dari jam 4 subuh sampai jam 9 berhenti masak apa dulu, nanti mulai lagi jam 1 gitu. Berarti 1 hari penuh. Iya, lah. Bayangkan 100 toples 1 orang kalau mau lebaran kan banyak banget. Iya. Kadang 150. Kalau toples. sehari itu menghandle berapa? Saya kalau sehari paling bikin 6 resep. 8 lah paling. 6 toples berarti. Wah, lebih. Kalau 1 resep ini jadi paling 1 toples setengah. Kalau Jadi itu, setengah kilo lah. saya juga mau menambahkan, mau bertanya juga, ibu berinisiatif menggunakan jahe itu karena apa? Nah itu kan kemarin Rani, Uti Iya. mau bikin makanan pakai jahe, ya udah Uti bikinin egg roll jahe aja. Ibu biasanya egg roll wijen, susu gitu lah. Nah ibu nggak pernah pakai pewarna, jadi itu aja udah. Ya, itu udah berwarna. Kalau kosong kan jadi hitam. Nggak usah kasih pewarna jadi hitam. Bu, tadi kan ada 3 macam rasa di kemasannya. Iya. Iya. Ada wijen, keju, sama susu. Nah kalau mau keju itu bisa pakai. Di atasnya Enggak, kita parut terus masukin aja nanti. dimasukin Oh, di dalam. jadi di adonannya Jadi bukan dipanggang. di Ya ini kasih keju gitu. Nanti sebelum digulung Iya. kasih keju dulu. Iya. Terus kalau ibu itu membuat egg roll jahe itu juga ada inisiatif nggak manfaat dari jahenya itu? Ya kalau jahe kita makan, kalau yang berbau jahe pasti badannya anget. Ya memang jadi wanita harus kayak gitu. Jadi jangan mengandalkan suami nanti. Bu, suami- saya juga mau bertanya ini. Apa yang Ibu rasakan setelah menjual egg roll? Ya
Kalau laku ya seneng, kalau nggak laku ya nggak seneng. Kalau banyak pesanan kan seneng, banyak duit. Bu, saya juga mau tanya, sejak kapan Ibu menjual egg roll? Udah lama sih, saya bikin udah dari umur 22 tahun. Cuma dulu tidak fokus ke ini, masalah dulu ibu kerja. Dulu ibu kerja di salon, jadi nggak fokus bikin ini. Bu, saya juga mau bertanya, Ibu tahu dari mana resep egg roll ini, Kak? Dari YouTube kah atau dari belajar kah? Belajar, kalau mau belajar dari mana, Bu? Itu ibu bikinnya lihat resep dari YouTube. Terus kita coba ya, nanti dicoba kok kurang ini kita tambahin, kita kurangin rasanya. Saya juga mau mendapatkan sedikit. Berarti itu yang egg roll jahe itu berarti itu resep baru Ibu sendiri, Iya, ya? itu ya Irani itu Oh. minta bikin makanan yang ada empon-emponnya, terus saya bikinin egg roll jahe asin. Berarti itu belum pernah dijual, ya, Bu? Belum, kebanyakan yang pesen tuh egg roll wijen sukanya pada. Saya mau tanya, satu hari bisa bikin berapa kilo? Ibu kalau satu hari nggak full nyambi apa ya, Ya Bu. paling 3 kilo. Apalagi sampai ngerajut gitu. Iya, kalau ngerajut malam ibu. Saya juga mau menambahkan saran. Itu egg roll jahe juga bisa diperjualkan kan? Bisa. Itu kan malah lebih memotivasi kepada pelanggan menggunakan empon-empon. Iya. Jadi sepertinya lebih berdaya jual tinggi. Iya sih. Coba besok saya tawarkan ke Iya. pelanggan ibu. Terima kasih Bu, cukup sekian wawancara dari kami. Maaf jika merepotkan Ibu. Terima kasih. Sama-sama. Bu, ini kenal-kenalan saya sendiri lah, Mas Cuci. Iya. Oh, repot. Makasih ya. Kami yang merepotkan. Sekolah. Dengan berkunjung ke rumah Ibu Haryanti, saya bisa mengetahui cara proses pembuatan egg roll dan belajar tidak hanya di sekolah maupun di kelas. Saya merasa senang saat kegiatan ini dan terima kasih. Menurut saya pesan saya belajar di sini untuk menambah wawasan kita tentang makanan dan untuk mendalami pon-pon. Kita mendapatkan banyak ilmu, pengetahuan tentang empon-empon dan makanan yang sering dijual.